Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda membaca di dalam pengakuan iman Nia, di sana ada ungkapan nu'min biruhil kudus, ar-rabbul muhyi, al-munbasiku minal abi, an-natik fil anbiya. Artinya, nu'min biruhil kudus, kami percaya kepada Roh Kudus, ar-rabbul muhyi, Tuhan yang menghidupkan. Kemudian dikatakan al-munbasiku minal abi, dia yang keluar dari sang Bapa. Yang terakhir, an-natik fil anbiya. Nah, di dalam teks pengakuan iman ini, kita mendapatkan dua kebenaran penting tentang Roh Kudus. Siapakah jati diri, hakikat keberadaan dari Roh Kudus itu? Yang pertama, dia bukan malaikat. Roh Kudus bukan nabi. Tetapi Roh Kudus adalah Rohullah, Hayatullah, kehidupan ilahi. Dia Roh Allah sendiri yang berdiam di dalam diri Allah. Yesus katakan dalam Injil Yohanes, roh kebenaran yang keluar dari Sang Bapa. Ini menunjukkan kesehakikatan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Karena itu dia adalah Allah sendiri. Sehingga dikatakan Ar-Rabbul Muhyi, Tuhan yang memberikan kehidupan. Roh itulah yang memberi kehidupan kepada seluruh ciptaannya. Dan kemudian ditegaskan lagi, An-Natik fil Anbiya, dia berbicara kepada para nabi. Nah, yang kedua ini menunjukkan peran Roh Kudus dalam memberikan pewahyuan melalui para nabi, sehingga pewahyuan yang diberikan oleh Allah itu sendiri kemudian dituliskan dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan kitab suci, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, ini pembahasan tentang konsep pewahyuan dalam iman Kristen. Di dalam Alkitab ada banyak kebenaran yang berbicara tentang pewahyuan ilahi. Saya akan sampaikan dua ayat saja dalam kesempatan ini. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16, di sana dikatakan 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan. Dalam bahasa Yunaninya theopneustos, terjemahan bahasa Arab dikatakan muhanbihi minallah, artinya dinafaskan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah sendiri. Kata theopneustos, dinafaskan oleh Allah, itu bisa dihembuskan seperti nafas yang berasal dari dalam diri kita. Sehingga kalau kitab suci dikatakan dinafaskan oleh Allah, artinya kitab suci itu produk Allah sendiri dengan menggunakan instrumen manusia. Jadi kitab suci berasal dari Allah. Teks ini hendak menunjukkan asal-usul sumber dari kitab suci itu adalah Allah sendiri, bukan manusia. Ditegaskan juga di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20. 2 Petrus pertama ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa? Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, di sini ditegaskan bahwa sumber dari kitab suci itu adalah Roh Allah, Roh Kudus sendiri, melalui orang-orang yang dipilih menerima kasih karunia untuk menuliskan kebenaran Allah, kehendak Allah, hukum-hukum Allah, maupun peristiwa-peristiwa akan datang yang dinyatakan Allah kepada mereka. Maknanya, kitab suci itu bukan ide manusia, bukan gagasan manusia isinya, tetapi idenya Allah, gagasan Allah yang tertulis di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, di dalam dua teks ini kita melihat kebenaran bahwa asal sumber kitab suci itu adalah Allah sendiri. Kalau asal sumber kitab suci adalah Allah sendiri dan Tuhan memakai instrumen manusia, artinya Tuhan memberikan kemampuan kepada nabi-nabinya, sehingga mereka memiliki kemampuan menuliskan, menangkap pesan-pesan Allah itu, kemudian dituliskan di dalam sebuah kitab, sehingga tidak ada kesalahan sejarah di dalamnya, tidak ada kesalahan teologis di dalamnya, tidak ada kesalahan dalam hal-hal yang bersifat moralitas di dalamnya, dan kesalahan-kesalahan lain sejauh menyangkut fakta-fakta yang ada. Itu artinya Tuhan mewahyukan firman-Nya, Tuhan melindungi firman-Nya, memberikan pengilhaman kepada nabi-nabinya. Nah, jadi dalam iman Kristen, kitab suci itu tidak turun dari langit, turun dalam sebuah bentuk buku, tidak. Tetapi Tuhan memakai orang-orang tertentu, memberikan pewahyuan, menyatakan kehendaknya, menyingkapkan hal-hal yang mereka sebelumnya tidak tahu. Itulah makna wahyu dalam salah satu aspeknya. Gilui dalam bahasa Ibrani-nya, penyingkapan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak tahu, mereka tidak paham.
Dan Tuhan memakai nabi-nabi ini sehingga mereka menuliskan dengan beragam cara. Bisa Tuhan berbicara secara verbal, secara langsung kepada mereka. Bisa juga melalui fakta-fakta sejarah yang terjadi yang ada. Mereka mengadakan penelitian sejarah, mereka menuliskan. Tetapi segala sesuatu itu tetap berada dalam tuntunan dan bimbingan Allah, sehingga mereka, penulis kitab-kitab suci itu, tidak membuat kesalahan. Nah, inilah konsep pewahyuan dalam iman Kristen. Alkitab yang kita miliki, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itulah benar-benar diwahyukan oleh Allah sendiri, sehingga di dalamnya tidak ada kesalahan, baik sejarah, teologis, maupun kesalahan moralitas dan kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.